Halo Jebret Team, ketemu lagi di DPI menuju weekend. Dan seperti biasa di hari Jumat berarti kita ramean mau geruduk-geruduk orang, mau tawuran. Nggak, kita tawuran pandit. Ada 3 orang pandit sebelah gua. Ada Firzi, ada kakaknya. Kita tahu lah kakaknya, Firzi Haryo. Orang tuh ngira beneran tau Ji. Serius orang ngira beneran. Coba klarifikasi. Lo orang anak gua aja kira Tuh dia kan? gua tunjukin Coba klarifikasi kali ini ada hubungan apa? Dikirimin foto gua anaknya dadah gitu. Percaya gua. Anak gua aja percaya. Percaya, dia. makanya Iya, dia klarifikasi gua lah. Sebentar kita jalan lewat belakang, ntar yang digandeng yang mana gitu. Iya. Kalau birokrasi PNS bawa keluarga nepotisme nggak masuk, masih masuk akal. Iya. Ini pandit Pandit siaran bawa nepotisme. adiknya mau masuk akal. Asli. Nepotisme ini loh. Enggak lah, dua-duanya sama-sama merintis karir sebagai jurnalis. Dan sekarang berdua juga hadir di sini, juga ada Aldi Bawazi. Yang nggak kalah mirip juga. Beda di brewok doang. Beda di brewok Ya doang. kalau 3 orang sama juga dengan 3 orang yang masuk namanya dalam nominasi yang sudah dirilis oleh UEFA dalam UEFA Men's Player of the Year. Ini berarti UEFA Men's Player of the Year mereka punya periode masing-masing ya karena mereka men's. Gitu ya. Lucu terus. Ada KDB, ada Messi dan juga ada Haaland. Ini lagi-lagi kalau ada Messi biasanya pesimis nih orang-orang. Ada Messi karena katanya dia anak emas UEFA, anak emas FIFA. Tapi kalau kita lihat pencapaiannya mungkin bisa diperdebatkan karena dia kemarin di timnas begitu berjaya dan bahkan menjadi man of the match dalam beberapa pertandingan. Dari total 7 pertandingan dia 5 diantaranya man of the match. Lagi garuk-garuk lagi. Nah sekarang kalau melihat bagaimana 3 nama ini, sementara Haaland pun juga nggak kalah hebatnya, treble winners, hampir 50 gol, 30 lebih di liga dan sisanya di kompetisi lain. 52 gol bahkan. Iya kan, 52 gol kan totalnya di atas 50 gol. Apakah ada chance dari KDB untuk bisa mengalahkan 2 nama tadi dari sisi performa individualnya, Fir? KDB ya 7 assist di UCL musim lalu, 4 Man of the Match Awards dari 10 penampilan dia. Ya salah satu motor utama dalam treble-nya City juga ya. Cuman kalau kita lihat saingannya, of course bandingin dengan Messi, Messi kan ini dibilang UEFA kan bilang di situs mereka, award ini bukan hanya di level klub, tapi juga di timnas. Apa yang dia lakukan di timnas itu a story of one generation lah, mungkin 1-2 generasi nggak akan punya story kayak gitu lagi. Jadi memang itu adalah kuncian utamanya ya kalau kita ngomongin nominasinya Messi. Bagaimana dia akhirnya bisa mencium trofi Piala Dunia ini yang lepas darinya 2014, fairy tale banget. Ya kalau kita lihat Haaland, ya lu bisa berdebat ya, ada yang ya mungkin dia jumlah golnya banyak, tapi kalau dia melawan tim Big Six, kecuali ngelawan timnya Panji pertemuan pertama, ya itu mungkin rada kita bisa debate ya, karena dia kan nggak golin di Old Trafford, dia nggak golin di Etihad, di Anfield, dia nggak golin di Tottenham Stadium, di Stamford Bridge dan lain-lain. Dia kesulitan lawan Dan di tim final-final dia Big nggak Six. golin. Di final-final dia nggak golin, Hampir semua final. XG-nya pun 0. Kemarin di Sevilla, lawan Sevilla di Super Cup juga dia kesulitan. Jadi kalau kita ngomongin sheer number of goals dan sheer impact mungkin dia ada, tapi kalau kita ngomongin the big games, dia harus melakukan lebih kalau gue bilang. Kalau ini apakah berarti mutlak nih, lo melihat dari sisi Messi, apakah dengan Piala Dunia dan juga 5 man of the match, mungkin ada banyak orang juga yang nggak setuju karena Piala Dunia, kayak Coach Jasin misalkan, nganggap Piala Dunia hanyalah turnamen 7 pertandingan yang bisa dibilang dibandingin sama yang running kayak maraton 38 pertandingan, bahkan 50 pertandingan nggak bisa dianggap selevel. Lu menurut lo apakah masih ada peluang untuk 2 nama tadi untuk menggeser Messi yang dengan Piala Dunia dengan fairy tale story-nya itu? Ya sangat nggak 7 game doang, kan ada kualifikasi juga sih. Jadi bahwa World Cup itu kan nggak cuma 7 game lu menang, nggak gitu. Ada kualifikasi, lu membangun tim ini dan panjang perjalanannya. Dan kalau di-compare sama Liga, ya buat gua World Cup masih di atas Liga lah, karena ini negara gitu. Lu beruntung kalau lu punya komposisi tim yang luar biasa bagus. Tapi bagaimana dengan negara-negara yang biasa-biasa aja gitu komposisi timnya. Dan UEFA Men's Player of the Year ini kan dibikin shortlistnya 3 nama, lalu dibikin juga ada sebuah juri yang nantinya untuk voting. Jadi juaranya ini kan voting, bukan based on rataan performance-nya mungkin Haaland ya bagus gitu, nggak sebagus Messi. Cuman balik lagi 2006 saat Cannavaro menjadi juara juga, di level klub dia nggak apa-apa gitu kan. Cuman gara-gara membawa Italia juara dunia, dia menjadi terpilih gitu. Banyak yang voting dia, dan buat tahun ini juga peran Messi menjuarai dunia itu juga sangat penting, gue yakin. That's why buat gue tahun ini sangat besar kemungkinannya lagi-lagi Messi menjadi juara dunia. Haaland yes. Kalau untuk menjadi striker of the year, gue yakin dia nggak perlu debat gitu. Dan peran dia saat big match,
peran-peran penting di saat krusial justru terlalu lebih ke Gundogan buat gue di City dibandingkan Haaland maupun KDB saat-saat Atau krusial. Rodri. Ataupun Rodri, exactly. Jadi buat gue ketiga nama tersebut layak, cuman kalau KDB mungkin peringkat 3, Haaland peringkat 2, dan jauh di atasnya Messi peringkat 1. Sebagai host netral nih kan gue harus mengambil point of view dari sudut pandang lain. Kalau udah Messi doang kayaknya udah nggak ada perdebatannya. Tapi kan gue pengen lihat dari sudut pandang, bahkan gue fans MU menilai Haaland, berarti nggak fair dong. Kalau misalkan orang yang punya negaranya katrok gitu ya, mediocre kayak Norwegia let's say, atau Lewandowski dengan Polandianya, nggak fair dong ketika dibandingin sama negara-negara superior, Brazil, Argentina, Jerman yang memang punya pemain yang punya chance untuk lebih besar dalam 7 pertandingan doang, dia bisa dinilai kayak Cannavaro misalnya, 7 pertandingan di turnamen Piala Dunia main bagus, dia bisa dinilai langsung sebagai pemain terbaik dunia. Fair nggak sih sama pemain kayak Lewandowski, Haaland dengan Norwegianya gitu Mas? Kalau lihat Iya, gue tetap melihat Piala Dunia tuh sebagai sebuah ajang yang lu nggak bisa menangin dengan mudah gitu loh. Ya, Maksud setuju. gue ketika sebuah pertanyaan dilontarkan buat Frank Leboeuf, dia ditanya dari segala macam trofi yang lo pernah menangin, apa yang paling berkesan? Ya Piala Dunia gitu. Maksudnya dia menjadi juara di Piala Dunia itu sebuah pencapaian ya. Lu main memang 7 kali di finalnya, di turnamen finalnya. Cuman kan kalau lu nggak bisa langsung tune in di turnamen itu, ya lu nggak bisa juara. Itu kan lu butuh konsistensi juga, butuh do your best performance sepanjang sebulan itu, dan nggak semua orang bisa melakukan itu. Jadi kenapa ajang-ajang yang turnamen, entah itu Euro, entah itu Piala Dunia, biasanya sebelum Spanyol ya akhirnya menjadi juara karena susah milihnya, semuanya rata jagonya, tapi individual player yang bisa memenangkan turnamen itu selalu menjadi yang pemenangnya. Jadi gue tetap melihat Piala Dunia sebagai ajang yang tertinggi. Ya memang kita bicara Haaland ya dia impresif banget lah ya kita bicara. Cuman kan City sebelum Haaland pun mereka sudah menjuarai segala macam juga kok, kecuali Liga Champion memang. itu kan pembedanya sebenarnya itu juga sebenarnya kan treble winner Iya, nggak gampang juga gitu. pembedanya Liga Champion. Walaupun sepanjang Liga Champion itu gue nggak lihat Haaland sebagai bintang utamanya City juga ketika menjuara Liga Champion. Menjuara Liga ya course of the season jumlah golnya itu berpengaruh terhadap juaranya City. Cuman kan tanpa Haaland pun City udah 4 kali juara juga gitu. Artinya Liga ya masih diperdebatkan lah menurut gue gitu. Kemunculan Haaland sebagai tokoh sentralnya City ya nggak juga, karena beberapa tim pemainnya kolektif juga. KDB ada di situ, tadi Aldi juga bilang. Tapi debut loh Mas, maksud gue Haaland baru masuk ke Inggris, debut di City langsung bisa nyetak 50 gol kan nggak semua orang juga bisa gitu kan. Ya dia debut di Dortmund pun jadi top scorer juga gitu kan. Maksudnya ya ini pemain emang jago mencetak gol gitu. Cuman kadang-kadang di what matters, di partai-partai penting dia tuh nggak bisa menjadi. Di final emang dia nggak ya keluar. di partai final itu dia nggak bisa mengeluarkan itu. Bahkan ketika diadu dia di Bundesliga sendiri, Dortmund walaupun dia mencetak gol terus lawan Munchen, tapi dia nggak pernah menang lawan Munchen waktu di Bundesliga. Itu kan artinya lu juga di big games yang matters pada saat itu lu nggak bisa perform. Jadi ya menurut gua ya masuknya Messi walaupun di Liga Champions 7 kali main, 4 kali gol, 4 kali assist ya. Itu cuman catatan terbaiknya Messi ketika sama PSG kemarin. Cuman ya gue tetap merasa itu sebuah faktor untuk dia ada di antara 3 besar, tapi yang membuat dia paling menonjol ya Piala Dunianya. Berarti sebenarnya dengan pemain tampil jelek di level klub sepanjang 1 tahun, dia tahu ada Piala Dunia, dia bisa main bagus, berarti itu akan bisa menjadi penilaian yang bisa menjadi berbedaan gitu, kartuasnya gitu ya. Ya, kalau kita bandingin lah Ji, maksudnya ketika Spanyol juara di 3 itu kan bukan dari Spanyol juga yang dapat itu. Harusnya Snyder itu 2010, gue bete banget. Enggak juga, kalau lebih parah itu Messi kan nggak juara Liga Champions. Ya kalau gitu 2006 juga harusnya Ronaldinho dong. Tapi kan nggak peringkat 4 dia, karena ini voting Ji. Kalau gue ngelihat apa tadi Snyder gitu kan, ya gue ngelihat ini tim secara collectively, lu ambil Snyder dari tim ini masih survive menurut gue gitu loh. Goyang Mas, goyang. Orang dia cuma 3 poros Persi. Tapi lebih goyang mana kalau Messi diambil dari Argentina? Iya, maksudnya kan ini kan individual. Tapi kan kalau dia baru sekali Argentina juara sama Messi. Justru kan luar biasa, dia mendobrak yang selama ini nggak pernah, jadi pernah gitu. Berarti kan sesulit itu untuk Argentina juara. Pada akhirnya bisa, walaupun dengan pelatih yang orang bilang sulit untuk menjuarai dunia, pelatih baru, pelatih muda gitu. Dan ini nggak mudah juga bagi Messi bisa sejauh itu, karena lawan-lawannya juga lagi lumayan oke. Mbappe dengan Prancisnya, Inggris dengan Harry Kane luar biasa. Dan dia bisa masuk final dengan, buat gue ini catatan luar biasa. Balik lagi, ini voting. Ya begitu Messi juara di Barcelona, begitu Ronaldo juara di Madrid, dia bisa dapat Ballon d'Or di turnamen-turnamen itu, di tahun-tahun itu, kan pemain-pemain timnas Spanyol nggak ada yang dapat. Maksudnya kalau kita bicara emang harusnya jatahnya ke timnas, tapi kan individually enggak, jagoan Messi di tahun itu, jagoan Ronaldo di tahun itu.
Agak susah juga sebenarnya. Berarti ini murni dari voting. 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 Voting doang. Berarti sebenarnya bukan pemain terbaik dong. Pemain terfavorit ini. Harusnya. Ya kan? Enggak dong. Tapi kan yang milih Yang tiga milih, ini iya. itu kan technical study Technical group study juga. group Iya, iya, UEFA. Jadi- Habis itu dipilih Iya. sama pelatih-pelatih Pelatih semua national yang team, ikut betul. UEFA competition. Untuk milih di tiga fase nama grup, itu pelatih-pelatih terakhir ya. ikut fase Fase grup grup. di UEFA Competition. Champions League, Europa League sama Conference. Conference League. Pelatih-pelatihnya di situ. Kenapa Ji? Lu nggak terima banget Messi Oh juara? enggak, gue harus ngambil point of view yang berbeda kan. asik, asik. Gue kan sekarang ngebela Haaland, dia pemain City kan, gue fans MU, berarti Oh, gue iya, mau mencari iya. point of Oh, view. netral. Karena gue lebih agak bias menurut gue kalau melihat cuman dari Piala Dunia, orang nggak perlu main tampil di klub. Kalau Sekarang kemarin menurut gua. Argentina nggak juara dunia, jelas pemain City pasti. Iya. Oh, iya, Kalau kemarin oke. Argentina nggak juara, cuman gara-gara raihan ini Kemarin luar yang biasa juara banget. yang juara Prancis, Haaland yang juara. Yes, itu juga. Sorry, Mbappe yang juara. Bisa Mbappe juga. Gua ya, Haaland, Iya, kan? Mbappe, sorry Mbappe. Ya kan? Mbappe. Maksud gua Mbappe bukan Haaland. Berarti kan pentingnya Piala Dunia itu sangat besar ya, Mas? Iya. Ya walaupun cuma 7 pertandingan ya, jadi gue agak melihat karena Piala Dunia nggak begitu apa ya sekarang dengan Tapi justru itu Ji, 4 tahun sekali, lu cuma dikasih kesempatan Iya. 7 pertandingan, lu bisa juara. Itu kan gila. Tapi ini Piala Dunia maksudnya nggak gue ya. Kalau gue sih nggak ngelihat Piala Dunia sebagai 7 pertandingan doang. Iya. Juara enggak. I know. The history, the lore, floor dari Piala Iya, Dunia iya. itu. Nggak, maksudnya kalau arti dari dari jumlah Piala pertandingan, Dunia. misalnya Iya. cuma 7, tapi kan 7-nya yang 7 pertandingan itu susah adalah banget. the highest level, the Lu elite ngumpulin level of pemainnya sepak bola aja dunia. untuk bisa tampil di timnas Yes. aja kan itu butuh waktu juga. Sebulan Pelatihnya. sekali lu baru ketemu gitu. Ya. Ya paling mungkin nilai plusnya adalah dia bisa menjadi man of the match ya. Kalau dia nggak jadi man of the match, sebenarnya gue melihat dia nggak layak menjadi menjadi pemain terbaik. Hanya dia menjadi juara dunia. Maksudnya menjadi juara dunia nggak menjadi tolak ukur karena dia menjadi man of the match 5 pertandingan itu. Yang menjadi tolak ukur. 2018 Modric jadi pemenang loh. Iya, karena dia nggak angkat sendiri. Ya. Finalis, Dia finalis final- bahkan finalis. Iya. Dan di Madrid itu lagi oke. Tapi kan dia terbantu dengan Karena- Madrid juga. Yes, ya. terbantu. Jadi Tapi maksud gue Modric pun finalis, tapi dia di level itu juara Liga Iya, Champions iya. jadi juga. tadi Liga, soal kan? argumen Panji Nah, bilang bahwa kalau negara-negara yang nggak fair itu ya masih mungkin juara. Iya, gitu loh. tapi Luka maksud Modric. gua kalau Modric itu karena di klubnya Liganya pun oke. juara, Iya. Messi Yes. nggak ngapa-ngapain. Nah, makanya Hilang kalau juga kemarin di PSG kemarin gitu kan. Messi nggak juara dunia, mungkin pemain-pemain dari Norwegia tersebut Haaland mungkin menang. Nah itu nggak mungkin masalah menurut gua karena kalau udah ada Piala Dunia sama Piala Eropa, Iya. kelar Haaland menurut gua nggak akan ada. Kar- Nah menurut gua 50-50-nya ketika nih misalkan ada Messi main bagus Iya, di iya. Liga Champions, Iya. Haaland main di Liga Champions. Ketika di Piala Dunia ya mati Haaland mainnya sama Norwegia gitu kan. Iya. Sementara Messi punya chance sama negara yang jauh lebih superior dibandingin Messi pun negara-negara itu. tetap aja individual skillsnya yang Masih yang ada dinilai iya, dia. iya. Maksudnya kan Messi itu kan kemarin individual skillsnya luar Ya biasa. karena Itu gila timnya banget. dibangun buat dia kan. Iya, Dia sebelumnya misalnya Dengan ada pas bintang-bintang Zidane, lainnya ya. Zidane juara 98, individual skillsnya dia kan yang paling menonjol Menonjol. di timnas Perancis. Lalu kita bicara Piala Dunia berapa? 2002 Ronaldo, ya memang individual skills dia pas di Piala Dunia itu emang yang paling menonjol. Dan ini di Piala Dunia kemarin dia Messi yang paling menonjol memang. Plus pengaruh juga. Iya, kayak kalau kita bicara Modric tadi ya Ji, Ya, misalnya dia tiga-tiganya dapat juara di Liga Champion. Ya. Ada Ronaldo di situ, ada Modric, ada pemain-pemain lain lah yang Benzema ada di situ. Tapi Modric kenapa paling menonjol? paling Ya karena gendong. di Piala Dunianya. Ketolong finalis. Dia individual skillsnya di Piala Dunia itu Best player. bisa membawa Kroasia sampai ke ujung walaupun dia nggak jadi juara ya. Iya. Tapi what matters itu Jadi ditambah dianya. faktor di liga pun nggak ada no debat gitu. Dia Iya, juga iya. juara bersama level klubnya. Intinya kalau secara penilaian udah nggak ada yang bisa ngalahin lah. Tapi gue masih agak bias sih menurut gue dari sisi penilaian Piala Dunia ini. Karena gue masih menilai Piala Kejauhan sih Dunia memang Messi di liganya kejauhan. Iya, iya. Jaraknya dibandingkan yang di liga nggak dua begitu itu. ngapa-ngapain nggak nilai di Liga juara, di Ya, Liga tak bola cukup Champions, bagus ya. lah ya. Cuma Liga Champions sih dia benar ngangong-ngangong doang kan. George Weah pernah kan juara? Baru Dulu. Iya. Negaranya? Dulu. Iya. Nah, zaman dulu menurut gua lebih aneh lagi sih kayak itu kan dari Liga Champions juga bisa juara. Sekarang kayaknya orang lebih menilai faktor itu juga subjektivitas lihat ikoniknya siapa, dia ngegendong siapa. Tapi menurut gua ya juara Piala Dunia dia 5 man of the match ya menurut gua layak. Tapi ini biar ada perdebatannya biar seru. Kalau pelatih no debat ya. Pep lah. Ya pasti lah, Iya. treble winners ya. Iya. Nggak mungkin lawannya siapa lagi si Simone sama siapa lagi? Si Pelatihnya Spalletti. Argentina. Spalletti. Spalletti. Lagi bengong doang di semifinal nggak ngapa-ngapain. Jadi kalau melihat Simone Simone masih. Inzaghi pun juga kalau misalkan Simone juara Serie A juga belum bisa pasti ngalahin Pep Guardiola. Simone karena Inzaghi treble terpilih. winners. Hah? Simone Inzaghi. Enggak Kan final. Nominasi. Iya, final. Ya habis siapa lagi di Nominasi, iya. pesaingnya tahun lalu? Nggak ada pelatih. Nggak ada pelatih yang bisa outstanding yang apa mengejutkan lah. Bawa juara masuk final Liga Champion, ya oke. Susah. Dia nggak juara Serie A sih saya. Oh iya, nggak ya Yang Napoli ya? Spalletti kan Spalletti. Juara Napoli? Iya, itu Spalletti. Spalletti Masih doang. masuk Tapi Liga dia di Champions Liga cuma Champions bengong-bengong doang Emang dia sama tiga- Milan. tiga- Juara apa? Tiga-tiganya Pelatih outstanding. Argentina nggak?
Enggak. Enggak loh. Iya. Oh iya ya, Scaloni kenapa nggak Gue juara? pikir Scaloni. Nah itu. Karena kan dia nggak main di Eropa. Ini kan Oh ini main cuma di di Eropa. juga. Berarti Iya. timnasnya nggak di. Oh karena pemain yang di level Messi- klubnya di Eropa. Messi-nya kan main di Tapi dia main di Eropa, timnas iya. juga. Iya. Kasihan Scaloni. Tapi kemarin udah dapat ya dia Piala Dunia. Kalau kan? dia nanti Piala, iya, kan FIFA kalau itu ya. FIFA bisa. Oke, kesimpulannya adalah Piala Dunia akan menjadi tolak ukur menjadi pemain terbaik siapa. Lu main sejelek apapun level klub, lu pasti akan jadi pemain terbaik ketika lu menjadi juara Piala Dunia. Itu makanya. Jadi lu main santai setahun gabut, tapi ketika Piala Dunia main sepuasnya. Itu dia. Enggak ya. Tapi yang jelas Messi tetaplah Messi karena musim lalu walaupun dia nggak membawa juara Liga Champions tapi dia di level liga masih cukup mencetak dua digit untuk gol dan juga assist. Cukup outstanding lah walaupun memang 16-16 loh. harapannya memang Messi ya mainnya di Ligue 1 juga, harusnya di Liga Champions bisa lebih bagus lagi. Di atas kertas pastinya penghargaan ini udah pasti layak lah untuk Messi dan juga Pep Guardiola yang menurut gue udah nggak bisa diperdebatkan lagi. Kalau menurut kalian Jebret Tim, ada nggak yang punya argumentasi atau opini lain kayak gue tadi biar perdebatan ini akan terus ada sampai tua nanti ya. Kita akan ketemu dengan bahasan nggak kalah serunya.